Ajak bayi jalan-jalan. Dengerannya kayak ribet ya. Kayaknya ribet karena banyak perlengkapan yang harus dibawa ya Mams ya. Bener. Buat Mams Mila sendiri enak suka ngajak bayi jalan-jalan jauh apa dekat? Sebenarnya jauh dekat tergantung acara sih ya. Oh, iya. Tapi sebisa mungkin memang aku menghindari bawa yang terlalu jauh karena takut capek di jalan. Iya. Setelah udah usia anak-anak, aku justru sering bawa keluar kota. Gitu. Iya, kalau Bella sendiri gimana? Kalau saya tergantung kondisi dompet. Kalau Waduh. dompetnya cakep, ayo mau sejauh mana Eropa, ayo gitu ya. Tapi kalau dompetnya nggak ada ya wes, sampai ke rumah aja Mams ya. Sampai ke rumah aja, karena sampai rumah aku itu ini ada wisata air kayak gitu-gitu, kayak umbul-umbulan Seru gitu. dong. Iya, umbul-umbulan gitu masuk cuma 3.000 doang kan. Ya. Makanya, Gitu. iya, jadi tergantung dompet lah. Kalau dompetnya oke ya ayo jauh, kalau enggak ya udah. Kalau maksudnya gini, kalau tentang kesiapan kita sendiri sama ketahanan badannya anak-anak nih maksudnya. Kalau bawa keluar kota gimana? Kan waktu itu sempat ke Bali kan ya? Iya, waktu ke Bali tapi kondisi itu Ola usianya udah 1 tahun lebih, Mams. Jadi Iya. kayak ya udah lebih gampang kan Iya, empati benar-benar. makanan keluarga kayak Benar. gitu. Nah, tapi ini aku dulu waktu Ola umur 3 bulan masih merah ya hitungannya, dia belum bisa ngapa-ngapain. Aku udah ajak dia nyampe Surabaya, naik mobil nih road Iya, trip ya kan, kayak gitu-gitu. Udah aku ajak tapi sejauh itu dia nggak rewel sih, dan peralatannya untuk mempersiapkan peralatan olah perjalanan itu nggak terlalu ribet. Jadi menurut aku ya itu tadi, selain dompet ya aku jauh dekat ayo karena kondisinya olah gampang gitu ya. Gampang gitu ya. Gampang. Iya sih, aku alhamdulillahnya juga anak-anak tuh nggak ribet ya. Dibawa sampai kemana-mana juga oke. Oh, gitu. Waktu itu aku sampai ke Bali maupun sampai kemana-mana sih, ke Jakarta pas segala macem. Road trip itu biasa anak-anakku tuh. Yang kita pikirin pertama, yang paling perlu harus disiapin kenyamanan sih sebenarnya kalau Iya, anak-anak benar, tuh. kenyamanan. Apalagi kalau udah masih bayi ya, kalau Benar. masih bayi. Kalau udah gede kan bisa ngomong ya kayak Mi ini tempat duduknya nggak enak Iya, kayak gitu. benar. Mi mau pipis kayak gitu kan. Kan maksudnya kalau anak kalau masih bayi itu kan dia belum bisa ngomong ya Mams ya. Tapi Mams setuju nggak sih kalau bayi diajak jauh gitu sih? Perjalanan jauh gitu setuju nggak? Setuju aja sih. Setuju. Yang paling penting itu tadi, yang penting anaknya sehat dan perjalanannya kita harus mengkondisikan supaya anak tetap nyaman. Oke, tetap nyaman. Bener. Tapi suka ngajak bayi nggak sih Mams Mila? Dulu. Aku sih dulu enggak ya. Enggak, Aku lebih ditinggal di memilih. rumah. Enggak, aku memilih untuk pergi jauh-jauh itu kalau beberapa kali aku kan dulu tinggalnya di Pekanbaru. Oh gitu. Pada waktu anak-anak bayi aku sering bawa gitu. Tapi kan naik pesawat cuma 2 jam gitu. Jadi PP bukan yang lama. Pekanbaru Solo. Pekanbaru ke Solo, tapi kita kan lewatnya lewat Jogja ya. Di Solo nggak ada direct flight gitu. Jadi dari Pekanbaru turun di Jogja, dari Jogja baru ke Solo. Anak umur berapa saat itu? Dari bayi 3 bulan, 6 bulan. Tapi dia Sering. aman ya, mereka nggak rewel? Aman sih, nggak apa-apa. Selama yang paling penting kalau untuk bayi itu pada waktu take off sama landing nyusu. Ya tapi karena banyak juga ya Mams semua yang ada di rumah itu Mams Mila, jadi kayak mereka itu nggak mau ngajak anak perjalanan jauh karena satu dan dua hal lainnya, banyak Betul. hal lainnya. Jadi itu tuh tergantung pilihan masing-masing Mams Betul semua yang di sih. rumah ya, dan kondisi anaknya sih, karena yang tahu kondisi anak ibunya ya. Terus kalau Bella sendiri, kalau bawa Ola jalan-jalan, itu biasanya tujuannya untuk apa? Tujuannya karena ini ya, suamiku kan wirausaha ya Mams, jadi perjalanan jauh itu kadang nggak buat liburan aja, jadi untuk pekerjaan, urus kerjaan kayak gitu. Kalau buat liburan malah ya baru sekali kemarin yang ke Bali itu. Lainnya kalau sampai ke Gresik kemana-mana itu karena tujuannya itu Untuk pekerjaan ya. ngikutin papinya kayak gitu. Tapi tetap bermanfaat dong, Tetap ibu dan bermanfaat, anak-anak tetap bisa iya. jalan-jalan. Yang lainnya staycation, papinya susana kerja gitu. Iya. Betul. Kalau aku pribadi sih, kalau aku sampai harus bawa anak-anak jalan, selain untuk urusanku pribadi, tapi juga untuk pengalaman buat anak-anak ya. Iya. Karena anak-anak semakin kita sering bawa kemana-mana gitu, jalan-jalan, ketemu sama orang banyak, itu otomatis mereka juga lebih berani gitu. Beda banget ceritanya sama pada waktu dulu, pada waktu sebelum pandemi sama setelah pandemi. Anak-anak yang di masa pandeminya itu masa-masa kecilnya itu kan nggak sempet jalan-jalan, nggak ketemu orang, Jadi lebih kelihatan takut banget kan gitu ya. nggak sih, Kak? Lebih takut kayak gitu. Iya. Ketemu orang jadi takut, Iya kan? was-was gitu. Sekarang kita juga sering banget ketemu sama anak-anak yang nggak pede, nggak berani gitu. Itu menurut aku
pengaruh pandemi sih, pengaruh pandemi dari nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa kemana-mana itu tadi. Tapi kondisi kayak gitu itu ini ya tergantung umur usia anak kita ya Mams ya, karena Iya betul. umur masih bayi 1 bulan kan ya nggak mungkin kita ajak liburan, apalagi nyampe kayak kemarin tuh si artis ya diajak Waduh. naik jet ski kayak gitu-gitu. Menurut Mams Mila gimana kayak gitu tuh? Itu bahaya banget sih. Bahaya Aku kan ya? ngelihat juga kondisinya anak itu dalam keadaan nggak pakai safety jacket Iya. gitu, life jacketnya dia nggak pakai. Dan lagi anak di bawah umur setahun itu rentan banget sama yang namanya baby shaken syndrome. Baby shaken syndrome itu adalah goncangan yang keras yang terpapar pada anak gitu. Iya kan? Jangankan naik jet ski, kita gendong dilompat-lompatin gitu aja bahaya Iya, nggak banget boleh. loh Karena itu ternyata. bisa itu ya SIDS, kematian Iya. mendadak pada bayi. Iya, itu juga salah Jangan satu. seperti kayak gitu tuh. Itu kan serem banget gitu loh. Menurut aku memang mungkin orang-orang harus lebih banyak mengedukasi diri sih sebagai ibu ya, sebagai Karena orang itu tua. Komnas Perlindungan Anak sampai komentar loh, Bapak Aris Merdeka Siruit itu nyampe Sirait itu nyampe komentar si itu nyampe Iya. di saking bahayanya mungkin ya untuk Iya keluar benar, nih. karena memang jangan sampai kalau kita punya platform yang dilihat orang banyak, kita mestinya kasih contoh yang baik sebagai pertanggungjawaban platform itu tadi gitu. Jangan sampai kita bikin platform kita cuman untuk show dan untuk gitu deh. Karena gini ya Mams ya, untuk bayi apalagi dia belum bisa melihat dunia secara luas ya kan, mungkin usia 6 bulan ke atas lah baru bayi bisa minat dengan keadaan sekeliling kan, kanan kiri itu oke lah kita ajak jalan-jalan, kita ajak liburan, kita pergi jauh dengan tujuan refreshing, liburan kayak Betul. gitu untuk melatih dia biar pede ketemu sama semua orang. Betul. Tapi kalau untuk masih 6 bulan ke atas kita ajak aneh-aneh dengan tujuan biar anak terbiasa, itu kayaknya salah deh Mams, karena umur segitu kan bayi nggak tahu apa-apa ya, kita Iya, benar. ajarin kan nggak bakal ngerti kecuali kamu ngajarin anak 6 bulan ke atas. Iya, lah, karena tahu. pandangan anak seumur segitu itu juga masih lambat ya. Benar, Matanya tuh iya. belum bisa menangkap Iya, cepat iya, gitu kayak kita. pandangan anak kan juga terbatas Terbatas, kan, betul. kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar untuk ngajarin anak di usia yang sangat masih newborn, apalagi 0 sampai 6 bulan itu kayaknya Hati-hati sia-sia sih. ya, kayak malah membahayakan kondisi anak. Bener, kita harus lebih hati-hati sih kalau untuk itu. Kalau penentuan tempatnya lagi liburan gitu disesuaikan dengan tujuan nggak Mams Mila? Atau tergantung tujuannya, kita mau ke Surabaya nih, kita mau liburan ke tempat ini gitu, pakai tujuan tempatnya apa? Sampai sana dulu deh, nanti ketemu. Biasanya Nyari kita wisata, kayak planning jauh-jauh hari ya. Jadi kita Semangat tahu ya. karena kita tahu kan waktu liburan tuh kan terbatas. Benar. Gitu. Terbatas dan nggak bisa sering-sering juga. Jadi kita pasti sebelum berangkat kita udah tentuin dulu, dan yang paling penting juga kalau kita bawa anak kita nggak boleh egois. Kita harus tentuin tempat-tempat yang ramah anak Iya. gitu. Apa Kalau sih? Bella Baby sendiri, friendly ya, oh, bahasanya, benar. baby friendly. Kalau Benar. sekarang, kalau zaman dulu nih sebelum punya anak kita ini ya, kalau mau ke satu tempat tuh kita bilang spot fotonya bagus nggak sih, Iya. foto-foto kayak gitu kan. Kalau Boleh. sekarang kita mau pergi, kita cek di Google lokasi ini baby friendly nggak ya? Iya benar. Kita lihat fasilitasnya, Iya. kita lihat lokasinya, kita lihat tempatnya itu kira-kira aman atau tidak kan gitu. Kita Iya. pasti prioritaskan keamanan anak-anak gitu. Ceritain dong Mams, gimana sih persiapan untuk ngajak bayi jalan-jalan biar Mams semuanya ada di rumah, belum ada bekalnya ini. Karena kan Mas Mila ini dari Pekanbaru ke Solo loh ya, ibaratnya apa ya, udah lulus lah ngajak bayi gitu jalan-jalan ya. gitu ya. Yang paling pertama sih aku yang jelas menyiapkan semua barang-barang yang diperlukan selama perjalanan. Karena aku kan kalau pergi bawa anak-anak itu seringnya aku sendiri. Oh gitu. Jadi misalnya aku Nggak bawa ada neni? kadang aku bawa, kadang enggak gitu. Karena di situ juga posisinya suamiku kerjanya di sana, jadi nggak mungkin selalu setiap kali aku pulang dia harus ikut kan gitu. Jadi aku sebisa mungkin membawa semuanya itu yang bisa dibawa untuk kenyamanan anak. Misalnya selimut ekstra, terus untuk snack di jalan, Obat-obatan Mam? snack dan kalau obat dan lain sebagainya kemungkinan yang aku bawa selalu yang untuk simpel-simpel aja sih, yang muat di ransel gitu untuk aku bawa gitu. Kalau yang lain-lainnya pasti masuknya di koper. Oh
gitu. Berarti kalau ngajak anak bagasi nambah ya Mams? Betul. Bener kan? Tapi apalagi anakku pada waktu dibawa berdua sama adiknya, itu anakku yang gede kan udah bayar flight sendiri kan, gitu, satu iya, tiket. iya. Jadi dia bagasinya kebanyakan Punya mereka semua. Jadi ya udah deh gitu. Jadi yang paling penting pasti tetap keamanan dan kenyamanan buat anak gitu. Terus kalau untuk road trip, yang jelas aku selalu packing semua obat-obatan dan lain sebagainya di dalam tas yang gampang diraih gitu ya. Oh, iya, Jadi nggak selalu semuanya masuk di koper dan ditaruh di bagasi. Pasti semuanya yang penting-penting selalu aku bawa yang gampang aku raih lah, Jadi aku ke jangkau. kondisi darurat langsung ambil set gitu. Bener. Nggak buka dulu yang mana ya tempatnya ya. Dan gitu. kalau lagi traveling, apalagi kalau solo traveling kita berangkat sendiri, yang mainan itu termasuk Oh iya penting. mainan mainan Bener. anak, apalagi masih baby di bawah 1 tahun itu kan mereka butuh banget pegangan kan, Iya, pokoknya megangin bener. sesuatu yang penting Bener. ada pegangan dia anteng gitu. Iya kan, benar-benar. Jadi tetap semuanya yang kita utamain itu sih. Kalau Bella sendiri waktu bawa Ola gimana? Bawa Ola lebih simpel sih ya, karena Ola itu orangnya gimana ya, simple gitu loh Mams. Jadi dia tuh kayak apa yang dibutuhkan itu ya udah kayak cuman mungkin baju ganti satu, untuk skincare mungkin ya banyak, apalagi nyaklan yang penting ya, kadang kan di Iya, perjalanan benar-benar. tiba-tiba anak kembung, benar. beneran kembung. Terus untuk makanan, karena Ola kemarin waktu aku ajak kan 1 tahun ke atas ya, jadi aku makanan beli itu sih sama orang tuanya, jadi orang tuanya berhenti makan jadi dia makan, jadi Dia nggak terlalu makan. ribet bawa bekal dia, mungkin cemilan kayak biskuitan gitu iya, tapi Apalagi yang tahu Ola, yang penting ada papinya. iya benar, karena anak saya itu pawangnya adalah papinya. Iya. Dia gimana ya, ibaratnya dia sakit atau apa, yang penting ada papinya, Yang penting nggak ada apa-apa, papi. obatnya dia gitu. Jadi aku nggak terlalu ribet sih kayak gitu tuh, untuk makanan harus ini nggak, yang penting waktu beli di luar kita tahu ya, maksudnya itu nggak dilaletin atau kayak gitu-gitulah, tahu kondisinya itu bagus makanannya, oke kayak gitu sih Mam. Tapi bagian itu sama sih. Iya, Kalau kan? anak-anakku juga pawangnya tetap papinya, Iya benar gitu. Jadi ya kita yang penting aja sih, yang nggak menyusahkan kita juga. Bener. Gitu. Karena kalau ngajak di bawah 1 tahun kadang kita masih bawa pompa ASI kayak gitu, itu kan Iya, kayak ribet banget ya. bener. Apalagi yang paling penting juga kalau kita bawa anak-anak traveling, apalagi kalau travelingnya naik pesawat gitu ya, itu kan anak suka rewel itu karena perubahan tekanan udara ya. Jadi telinganya itu bisa tiba-tiba sakit, dengung, Kita orang dewasa dengung dan aja sakit. Apalagi kalau lagi flu. Kalau flu tuh bisa sampai nangis yang nggak karu-karuan gitu loh. Jadi pada waktu sebelum landing dan sebelum take off, pasti anak sebisa mungkin dia nggak dalam keadaan santai. Jadi tetap harus minum, harus sibuk gitu ya. Jadi karena mengunyah atau nyedot susu Aktivitas mulut. itu bukan cuma aktivitas di mulut, tapi dia kan pergerakannya sampai ke telinga gitu. Jadi dia sangat membantu Jadi untuk harus itu. disibukin ya. Jadi harus dikasih sesuatu yang dikunyah atau disedot gitu. Gitu, untuk Mas. menghilangkan sakitnya di telinga. Iya, jadi untuk semua yang mau bawa babynya naik pesawat bisa ikutin cara Mams Mila tadi, kalau mau landing ya disusuin atau dikasih makanan kayak gitu ya Mamsnya. Iya benar. Itu bantu banget sih, itu bantu banget. Karena kalau nggak benar-benar memang kan ada tuh yang selama penerbangan anak bisa nangis terus-terusan, itu juga itu karena memang benar-benar mereka tuh bukan cuma nggak nyaman tapi sakit. Tapi Mams Mila itu lebih seneng ngajak anak indoor atau outdoor sih kalau buat jalan-jalan? Kalau buat jalan-jalan, kalau untuk kesenangan kita sih lebih enak indoor ya. Tapi kalau untuk anak-anak sendiri, anak-anak pasti lebih seneng yang outdoor, yang lari-lari, yang teksturnya segala macam. Maksudnya kayak dari mulai rumput sampai batu-batuan sampai explore gitu ya. Sampai ke misalnya kayak ke pantai, ke taman apa segala macam gitu. Mereka pasti kepengennya explore sih. Aku tuh nggak bisa diam nih, aku tuh maunya explore gitu iya ya. benar gitu. Ngajak anak makan ada tempat yang menurut dia tertarik, wah gak akan bisa makan kan. Iya benar. Abis makan ya kenyang, pulang lapar lagi. Iya. Ya, belum keluar restoran itu udah lapar kan ya. Anaknya muter terus gak mau diem kayak gitu. Tapi itu perlu disyukuri dong. Iya, Karena alhamdulillah. berarti anaknya sehat. Ada momen lucu nggak Mam selama ngajak anak jalan-jalan keluar? Anakku tuh tipikal yang kalau maunya ya gitu. Jadi kalau jalan gitu bareng-bareng gitu, jalan bareng-bareng, itu mereka selalu menemukan
tempatnya masing-masing gitu. Jadi mereka maunya tuh yang satu mau ke sana, satu mau ke sini gitu. Jadi kadang kita ngikutinnya tuh sebenarnya bukan lucu jatuhnya ya. Jatuhnya kita jadi senewan gitu kejadiannya tuh. Karena memang satu maunya kemana, satu maunya kemana gitu. Ya karena anaknya Mams Mila tadi kan udah gede-gede ya. Iya, yang paling gede benar. SD. SD kelas 2. Kalau anakku tuh kan masih 2 tahun Mams. Jadi dia itu kayak masih membutuhkan orang tuanya banget. Jadi masih betul. sukanya mintanya dipangku kayak gitu. Apalagi anak cewek ya mungkin Iya, benar. explore-nya nggak seluas anak Iya. cowok. Jadi itu explore-nya mungkin ya sekitar-sekitar. Nanti kalau kita udah dedek sini, ya udah dia minta duduk pangku kayak Iya. gitu. Tapi anaknya Mom Bella ini ekspresinya luar biasa Iya, loh. dia judes luar biasa. Anak saya tuh judes pol gitu. Kita paling deg-degan kalau ketemu Iya, sama orang Ola. tuh nyampe orang tuh habis ketemu gitu ya, mereka langsung WhatsApp, aduh Mbak aku tuh gak berani loh ya deketin Ola, dia tuh judes banget kayak gini gitu. Kayak, Bagus loh tapi ya, anak iya, cewek itu memang nggak- harus judes. jangan macam-macam ya deket ya. Iya. Boleh. Kayak gitu. Obat-obatan nih, kita mau sharing soal obat-obatan yang dibutuhkan anak ketika perjalanan jauh. Yang paling penting itu adalah telon untuk kembung tadi ya Mas. Betul. Yang kedua adalah paracetamol. Karena kalau anak perut kembung tiba-tiba muntah itu pasti suhu tubuh meningkat. Benar kan Mas? Iya sih, karena kalau udah pakai demam itu pasti urusannya Iya, panjang iya, ya biasanya, gitu. Jadi kita pasti kalau untuk perjalanan jauh kita harus selalu sediain obat anti muntah, Benar. paracetamol Paracetamol dan diare karena Ola ada pengalaman kita road trip ke Jepara. Sebenarnya cuma deket ya, paling 3 jam atau 4 berapa ya, itu 3 udah jaman sampai lah. ya. Tiba-tiba di tengah jalan dia mencret diare, padahal di rumah udah dipastikan kondisinya prima gitu, nggak ada Berarti sakit kayak gimana. masuk angin ya. Iya, tiba-tiba dia mencret aja. Jadi kayak penting banget obat-obatan itu tadi, Mams. Jadi kalau memang kita memang sebelum pergi kita harus menyiapkan semuanya yang diperluin untuk emergency ya. Apalagi Iya. kita nggak tahu kalau tempat-tempat tertentu yang apoteknya kita nggak tahu di Ini, mana. Itu loh, apa namanya, obat yang buat luka apa? Biar kalau berdarah jatuh kan kita Iya, harus iya, bawa itu kan. antiseptik kita juga perlu, buat apa-apa. untuk luka luar. Iya, obat balut luka luar. Karena Betul. kan anak-anak itu pasti lari jatuh ya kan. Iya, betul. Kalau berdarah kita di tas udah ada nih. Udah ada. Aman, nggak usah nyari-nyari di mana nih apotek di mana. Nggak usah kayak gitu kan, Mam. Iya benar. Karena Jadi kapan nih kita mau out bareng ya, Waduh. liburan bareng gitu. play date kita. Iya, kapan nih mau playdate jauh ke Bali atau ke Pekanbaru? Nyamperin abinya Jauh ya. anak-anak iya. Aduh, seru banget ya kita ngobrolin tentang Seneng banget. bayi jalan-jalan, ngajak bayi jalan-jalan. Seru ya Mams ya. Seru. Terima kasih Terima udah kasih loh. diundang. Mams Sama Mila Duda. nemenin kita ngobrolin bayi. Terima kasih. Ngobrolin acara yang apa sih, belibet ya. Dan oke, terima kasih Mams Mila. Terima kasih, Teman Bel. semua yang ada di rumah, pastikan anak prima yang pertama, apalagi bayi. Bayi kan belum bisa ngomong ya Mams ya, jadi kondisi suhu tubuh yang pasti. Kedua, pipisnya mungkin berwarna atau tidak, karena kan pipis itu ini ya bisa Indikator ya. Iya, indikator sakit kayak gitu. Apalagi pupnya encer atau tidak kayak gitu. Jadi basic-basicnya itu kita harus cek dulu, baru kita ajak anak untuk anak dan bayi untuk jalan-jalan. Iya, Sebenarnya kan sama ya Mams, ngajak bayi atau anak itu udah toddler itu sama aja ya. Kurang lebihnya sih sama, Iya, cuman kurang kalau lebihnya untuk sama. bayi kan kita harus ekstra kenyamanannya buat anak supaya dia nggak rewel di jalan gitu. Yang paling penting adalah obat-obatan. Terima kasih Mams semua yang ada di rumah. Sampai ketemu episode selanjutnya.